Hai Userners, balik lagi di User ID di segmen Editor Weekly yang akan membahas soal berita-berita populer mingguan pilihan dari tim redaksi User ID. Jadi langsung aja kita masuk ke berita minggu ini. Berita pertama dari kanal Gadget yaitu tentang Mi Air Charge teknologi yang bisa isi ulang baterai ponsel dari jarak jauh. Teknologi terbaru besutan Xiaomi, Mi Air Charge Technology punya kemampuan unik yaitu mampu mengisi daya wireless sebuah gadget dari jarak jauh dengan radius beberapa meter dengan arus daya 5 watt. Nah, nggak hanya itu aja, peranti ini diklaim bisa digunakan lebih dari satu device secara bersamaan. Menurut pihak Xiaomi dikutip User ID dari The Verge Senin 1 Februari, halangan dalam bentuk objek fisik nggak akan mengurangi efisiensi pengisian daya charger ini. Teknologi ini juga nantinya bakal bekerja sama dengan jam tangan pintar dan gelang fitness. Tujuan lain dari produk ini adalah menciptakan ruang tamu yang benar-benar wireless dengan speaker, lampu, dan device smart home lainnya diisi daya oleh sistem remote yang sama. Belum ada tanggal pastinya rilisnya Mi Air Charge ini kapan dan belum juga dipastikan pula apakah teknologi ini akan sukses di pasar para konsumennya. Namun diperkirakan harga yang dibanderol bakalan cukup tinggi. Berita kedua datang dari kanal startup yaitu bikin website sendiri gratis untuk toko online kalian di Saku. Di masa pandemi ini, aktivitas jual beli online jadi salah satu pilihan masyarakat. Gak sedikit orang yang banting setir untuk membuka usaha online. Hanya bermodal laptop atau ponsel dan koneksi internet, kita bisa mendapat penghasilan yang lumayan besar tiap harinya. Tentu jualan online itu juga harus di tempat yang tepat dan strategis, dan salah satunya adalah web untuk toko online. Dengan web toko online, usaha penjualan akan menjangkau kawasan luas hingga internasional. Yuk simak manfaat apa aja yang bisa kalian dapat dari web toko online. Yang pertama, mengumpulkan data konsumen jadi lebih mudah dan tertata. Jadi di web toko online ini, penjual bisa lebih mudah melihat data calon pembelinya, termasuk alamat email dan nomor telepon mereka, dan bisa melakukan tanya jawab dengan calon pembeli sebelum transaksi dilaksanakan. Yang kedua, menjangkau potensial konsumen. Jadi promo lewat web toko online ngebuat calon pembeli dengan mudah menemukan toko yang mereka cari. Lewat beberapa kata kunci, toko kalian akan segera muncul di hasil pencarian mereka. Jadi akan memperluas jangkauan usaha yang sedang kalian rintis. Yang ketiga adalah pekerjaan lebih efektif, efisien, dan ringan. Dengan web toko online ini nanti kalian bisa mendisplay foto jualan kalian, terus ongkos kirim juga udah diatur secara otomatis, jadi pekerjaan kalian juga akan semakin ringan. Yang keempat adalah promosi toko semakin meningkat. Keuntungan lainnya adalah promosi di web toko online akan semakin menggait minat calon pembeli. Penjual hanya tinggal mengunggah video, foto, dan berbagai hal menarik yang bisa ditawarkan. Lalu pembeli akan melirik produk kalian. Yang kelima adalah meyakinkan pembeli. Selain produk yang harus terlihat berkualitas, pakai web toko online ini juga bisa membuat calon pembeli merasa yakin untuk membeli barang dagangan kalian. Tampilan web toko online ini jadi lebih meyakinkan dibandingkan hanya menggunakan sosial media aja. Jadi itu adalah keuntungan web toko online yang harus disimak para pengusaha online agar usahanya menjadi semakin mahal. Berita ketiga datang dari kanal Telco, yaitu tentang penjelasan Bu Sri Mulyani mengenai kehebohan pulsa dan token yang akan dikenai pajak mulai dari Februari ini. Warga Indonesia belakangan ini dibuat heboh dengan peraturan baru yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal penarikan pajak yang diberlakukan untuk transaksi pulsa, kartu perdana, voucher, dan token listrik. Masyarakat Indonesia yang pertama kali mendengar kabar ini menganggap pajak akan dikenakan kepada konsumen. Padahal berdasarkan pasal 2 pada PMK yang disahkan, ketentuan pajak ini hanya berlaku bagi pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, penyedia tenaga listrik, dan penyelenggara distribusi atau penjual kedua layanan tersebut. Dijen Pajak juga memastikan kalau pemungutan pajak ini nggak akan memengaruhi harga pulsa, voucher, kartu perdana, dan token bagi konsumen. Sebagaimana dikutip User ID pada detail PMK yang sudah disahkan, adapun pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan ini berjenis PPN dan PPH. Tarif pajak untuk PPN yang dikenakan bagi penyelenggara usaha layanan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan untuk PPH dikenakan pajak sebesar 0,5% dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau harga jual atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung. Berita keempat datang dari kanal DigiLive, yaitu tentang aplikasi video pendek Spotlight yang menjadi pesaing TikTok.
Aplikasi baru milik Snap, Spotlight, berhasil menarik 100 juta pengguna bulanan setelah dirilis 2 bulan yang lalu. Tentu angka ini merupakan pencapaian yang sangat besar bagi Snapchat. Meski semakin banyak pesaing di dunia aplikasi video pendek, TikTok masih setia berada di puncak ketenaran. Tercatat pada Juni 2020, pengguna bulanan TikTok di Amerika aja mencapai 100 juta, belum lagi di negara-negara yang lain. Pencapaian ini tentu semakin berkembang pesat meninggalkan pesaing-pesaingnya. Snap menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik pada aplikasi Spotlight ini. Bahkan perusahaan ini berjanji memberikan USD 1 juta per harinya selama lebih dari 1 bulan bagi para pembuat konten untuk memposting video atau memposting hal-hal yang menarik untuk ditonton. Inisiatif ini tampaknya berhasil, para pengguna konten melihat hal ini sebagai ladang penghasilan mereka. Terbukti para content creator ini mengupload rata-rata 175.000 video per harinya. Melihat ini, CFO Snap bersemangat untuk memperluas peluang monetisasi mereka di masa depan. Spiegel menambahkan bahwa aplikasi ini akan terus mengoptimalkan fitur-fiturnya, termasuk sistem rekomendasi. Saat ini, Snap sedang berfokus pada peningkatan engagement dalam aplikasi Spotlight. Tentu, kalau dibandingkan dengan aplikasi Spotlight, TikTok masih memiliki banyak keunggulan. Spotlight masih memiliki keterbatasan opsi penjelajahan, gak bisa meremix suara atau mencoba video dance menggunakan lagu populer. Kedua fitur ini merupakan fitur kunci yang menaikkan popularitas TikTok, dan Snap harus segera menambahkan fitur-fitur menarik lain agar bisa semakin menyaingi aplikasi video pendek asal Cina tersebut. Berita terakhir datang dari Kanal Auto, yaitu tentang kehadiran Honda PCX 160 yang resmi diluncurkan di Indonesia. Setelah penantian panjang, Honda akhirnya punya kesempatan untuk membalas dominasi Yamaha NMAX dengan kelahiran generasi terbaru Honda PCX 160. Honda PCX 160 hadir sebagai skutik premium yang memajukan kebutuhan konsumen dengan desain yang futuristik. Ungkap dari Executive Vice President Director PT AHM Johannes Lohmann saat launching virtual. Soal usungan mesin baru terkonfirmasi sudah, jadi Honda PCX 160 ini mengusung mesin 160cc ESP, SOHC 4, katup berpendingin cairan. Tenaganya 16 horsepower dan torsinya 15 Nm. Rasio kompresi mesin Honda PCX 160 juga naik jadi 12:1. Minimal isi bensin oktan 92, bisa Pertamax atau lainnya. Tapi dengan kenaikan kompresi tersebut, akselerasi seharusnya lebih berisi. Kemudian untuk fitur baru, Honda PCX 160 memiliki fitur HSTC atau Honda Selectable Torsi Control. Jadi berguna untuk mencegah roda berputar bebas dan kehilangan traksi. Fitur utama lainnya seperti Honda Smart Key, USB port charging, dan bagasi super luas 30 liter menjadi keunggulan Honda PCX 160 ini. All new Honda PCX 160 dipasarkan dengan 3 tipe, yaitu CBS, ABS, dan eHEV. Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, dan Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Grey. Tipe ABS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Brilliant Black, dan Royal Matte Blue. Tipe ABS juga punya jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah. Sementara itu, untuk tipe eHEV terdapat warna Horizon White yang juga memiliki jok two-tone dengan sentuhan warna biru pada emblem PCX. AHM memasarkan all new Honda PCX dengan harga on the road DKI Jakarta Rp30.350.000 untuk tipe CBS, Rp33.950.000 untuk tipe ABS, dan Rp43.550.000 untuk tipe eHEV. Oke, listeners, jadi tadi adalah 5 berita populer minggu ini, pilihan dari tim redaksi Yusan ID. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di Editor Weekly episode selanjutnya.